Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan sebelumnya tadi kami sudah menyampaikan perihal banjir yang menerjang kota Semarang. Dan saya saat ini berada di salah satu lokasi yang menjadi perhatian juga dari banjir yang terjadi di kota Semarang, yaitu adalah di kawasan perumahan Dinar Indah. Dan saya akan mencoba untuk mengajak Anda berbincang-bincang dengan Bapak Abel yang merupakan Kepala Bidang Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Bisa disampaikan kepada kami Pak, untuk penanganan banjir di Kota Semarang khususnya adalah di wilayah perumahan ini Pak, karena ini juga menjadi sorotan masyarakat juga Pak. Baik, terima kasih Mas. Untuk penanganan di wilayah itu lokus titik banjir khususnya di perumahan Dinar Indah atau dikenal dengan Kelurahan Metese, Kota Semarang, ini memang langkah penanganannya cepat karena dilakukannya koordinasi yang matang sesuai dengan titik peninjauan Ibu Wali Kota Semarang bersama Forkompinda yang datang semalam. Maka diinstruksikan untuk semua OPD yang bersentuhan dengan penanganan ini bergerak bersama-sama dan sekaligus dibantu oleh seluruh elemen termasuk TNI, Polri, unsur-unsur DPK, OPD, relawan terkait, PMI, Basarnas, mungkin unsur-unsur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi intinya adalah bahwa ketika bencana kita bergerak bersama-sama, maka semua yang merupakan kekuatan itu menjadi lebih ringan karena bergerak bersama-sama. Dan khususnya di Metese ini, di titik bencana ini, karena dari semalam hingga saat ini yang lebih fokus lagi adalah ketika kita mengumpulkan sumbangan-sumbangan atau donasi dari pihak-pihak lain yang turut peduli terhadap korban ini, yaitu adalah dengan membangun dapur umum atau posko saat ini yang berada di titik masjid ini, dan sekaligus menghimpun bantuan-bantuan dan sekaligus bagaimana menyalurkannya kepada warga terdampak. Kami gambarkan bahwa warga terdampak khususnya di lokasi ini ada 44 rumah terendam dan kurang lebih ada 36 KK yang harus dilakukan evakuasi atau penyelamatan. Yaitu ada 2 titik, satu khususnya di basis posko ini di Masjid Metese ini atau Masjid Dinar Indah ini, dan sesuai arahannya Bu Wali Kota, maka titik lebih aman sementara dievakuasi ke Gedung Diklat pemerintah Kota Semarang yang saat ini. Oke Pak, kemudian untuk bantuan untuk para pengungsi ini, apakah sejauh ini sudah cukup atau mungkin masih ada bantuan yang dirasa perlu untuk diminta atau mungkin bisa didistribusikan gitu Pak? Kami membagi bahwa bantuan-bantuan yang langsung dirasakan masyarakat adalah bantuan-bantuan logistik yang saat ini ada di posko. Karena ini masih perlu dipilah-pilahkan karena semua bantuan yang datang dari pihak-pihak peduli kebencanaan termasuk pemerintah kota yang cukup andil memberikan sentuhan kemanusiaan itu, di posko ini butuh ekstra kerja untuk bisa mendistribusikan bantuan itu, membagi per masing-masing item. Karena saat ini numpuk di sini dan kami merasakan bahwa saat logistik ini barangkali untuk mengakomodir kurang lebih 36 atau sampai 40 KK ini sudah bisa maksimal, sudah bisa terbantu. Hanya saja nanti ketika berkaitan dengan pemulihan kebencana atau mungkin tanggap darurat untuk perbaikan infrastruktur yang ada di sini, barangkali saat ini juga malam ini juga sudah ada beberapa bantuan seperti sandbag dan teman-teman personil dari DPU, dari PLN, dari TNI Polri saat ini sedang menurunkan hal-hal atau yang berkaitan dengan penanganan darurat besok, dan dilanjutkan dengan akan
menggerakkan lagi potensi yang lebih besar karena untuk bisa menangani tanggap darurat bencana yang ada di sekitar MTC atau dengan jebolnya tanggul ini memang membutuhkan personil yang signifikan sehingga tugas itu semakin ringan bisa diselesaikan dalam tanggap darurat ini. Ya, kemudian ini salah satu penyebab dari banjir bandang yang terjadi ini adalah tanggul yang roboh. Nah, ini apakah di wilayah ini sudah ada informasi mengenai perbaikan tanggul tersebut atau bagaimana, Pak? Soal tanggul yang ada di Rawasari atau MTC ya, MTC ini fokusnya MTC, itu memang pemerintah Kota Semarang ini cukup memberikan perhatian penuh karena beberapa saat lalu atau saya mungkin bisa menggambarkan bahwa 3 tahun terakhir itu sudah pernah ada potensi atau bencana yang pernah terjadi di daerah ini, tetapi sudah diperbaiki dengan tanggap darurat. Mengingat karena debit atau ketinggian air atau dari hulu itu menyebabkan curah hujan tinggi sehingga Kali Pengkol ini tidak bisa memberikan suasana yang bisa menampung atau mengakomodir ya genangan yang ada sehingga luapannya ke wilayah ke rumah-rumah penduduk. Namun saat ini oleh Ibu PLT Wali Kota sudah instruksikan bahwa tanggap darurat atau pembangunan sementara dengan terucuk bambu atau dengan scaping atau dengan yang lain usahakan hari ini dan besok dan beberapa hari ke depan ini usahakan diselesaikan sehingga rumah-rumah warga termasuk warga yang saat ini mengungsi merasa bahwa ada perhatian penuh dari pemerintah Kota Semarang karena pemerintah Kota Semarang selalu melaksanakan koordinasi dengan beberapa OPD atau beberapa kabupaten atau kota sekitarnya termasuk perhatian dari pemerintah pusat lewat leading sektor kebencanaan baik PUPR baik itu mungkin ini BNPB karena sebagai leading kebencanaan sehingga menurut saya seluruh hal yang dibutuhkan oleh Kota Semarang ini bisa sedikit demi sedikit tertangani dengan baik. Yang terakhir Pak, ini kan memang masih ada wacana juga bahwa cuaca ekstrim ini ada kemungkinan akan masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan begitu. Dari BPBD sendiri mungkin ada yang bisa disampaikan berupa imbauan kepada masyarakat begitu. Jadi menurut informasi dari BMKG memang kita mengantisipasi karena curah hujan ini cukup tinggi dan gambarannya 30 hari ke depan mulai dari kemarin ya. Kalau saya menggambarkan 30 hari ke depan itu berarti dari tanggal 31 Desember ketika bencana terjadi di Kota Semarang dan pemerintah daerah atau Ibu PLT sudah mengeluarkan status penetapan bencana yang untuk Kota Semarang khususnya lebih prioritas kepada bencana banjir untuk waktu atau interval waktunya 14 hari sehingga diharapkan bahwa kita lebih siap siaga melakukan menyiapkan diri secara dini baik peralatan yang ada seperti BPBD memiliki logistik perahu-perahu termasuk peralatan lainnya. Dan personil yang disiapkan setiap saat 1 kali 24 jam termasuk kita melakukan koordinasi intens dengan beberapa OPD dan teman-teman unsur lainnya seperti Basarnas, seperti PMI, seperti OPD lainnya khususnya OPD fisik untuk selalu bisa mempersiapkan diri dengan baik didukung dengan perangkat peralatan yang ada memadai yang signifikan sehingga harapannya selama ada indikasi BMKG memberikan warning bahwa kita selalu waspada terhadap banjir atau curah hujan yang tinggi ini bisa diantisipasi dan terjaga di Kota Semarang. Baik, terima kasih banyak Bapak Abel atas informasinya dan pemirsa itu tadi adalah gambaran tentang bagaimana kondisi penanganan dan juga pengungsi kemudian juga bantuan berupa logistik dan sebagainya untuk banjir yang berada di kawasan Kota Semarang ini. Kembali ke Jakarta.
Arga Dumadi, terima kasih untuk kabar yang sudah Anda sampaikan. Semoga banjir segera surut, bukan hanya yang melanda Semarang, tapi juga berbagai kota kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian juga bantuan yang diperoleh ataupun juga dibutuhkan oleh masyarakat bisa segera disampaikan. Sekali lagi terima kasih Arga Dumadi, jaga kondisi kesehatan Anda.